Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan gambaran diri saya melalui pemaparan Learning Journal. Saya Syahrul Alamsyah, Jabatan Pengawas Transportasi Perkeretaapian, Unit Kerja Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan, gelombang 3, Angkatan 21, kelompok 1. Tugas pokok dan fungsi pada PM 36 tahun 2022 tentang Ortaker Balai Teknik Perkeretaapian. Tugas pokok dan fungsi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yaitu melakukan pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian. Hak untuk hak sebagai pegawai ASN pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN antara lain penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Kewajiban. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pengawas transportasi perkeretaapian di Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memiliki kewajiban dalam melaksanakan uraian jenis kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pengawasan di bidang pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas, dan angkutan perkeretaapian untuk disesuaikan dengan persyaratan teknis yang berlaku. Yang kedua, menyusun bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas, dan angkutan perkeretaapian. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengawasan untuk mengetahui kondisi di bidang pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian yang telah sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Dan yang keempat, mengolah data hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang pelaksanaan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian. Yang kelima, menyusun laporan pengawasan di bidang pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian. Yang keenam, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik secara tertulis maupun lisan. Gambaran diri terhadap Smart ASN. Yang pertama, cakap bermedia digital, yaitu satu, absen menggunakan skema raja, kemudian melakukan kearsipan data ke dalam Google Drive, dan yang ketiga, memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan kompetensi, seperti pelatihan daring, webinar, atau e-learning. Kemudian, etika bermedia digital. Saya selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam setiap kegiatan digital. Kemudian, menjaga fasilitas kantor dengan baik, dan tidak melakukan ujaran kebencian, bullying, pelecehan dalam setiap kegiatan digital. Untuk pilar yang selanjutnya itu aman bermedia digital. Saya sudah menggunakan verifikasi OTP pada akun ASN digital. Kemudian tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, menggunakan password yang kuat dan unik di setiap akun yang saya miliki. Kemudian menyaring informasi sebelum dibagikan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan akun dinas untuk kepentingan pribadi. Dan untuk pilar yang keempat, yaitu budaya bermedia digital. Yang pertama, mengikuti rapat dan koordinasi kegiatan menggunakan Zoom atau aplikasi sejenisnya. Yang kedua, membantu rekan kerja mengenai cara pengoperasian aplikasi. Yang keempat, bertanggung jawab atas konten yang saya bagikan. Dan yang kelima, menghargai privasi dari orang lain. Peran
ASN profesional dalam mendukung smart governance. Yang pertama, pada awal karir saya akan membangun integritas dan kompetensi yang kuat dengan memahami peraturan-peraturan atau regulasi terkait instansi, tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh. Yang kedua, selalu mengikuti atau aktif dalam mengikuti pelatihan teknis. Dan yang ketiga, konsisten menjadi pegawai yang jujur, rajin, dan dapat diandalkan. Pada pertengahan karir, saya akan meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap instansi dengan mahir dalam menggunakan teknologi untuk efisiensi kerja, tentunya melanjutkan pendidikan formal untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang ketiga, terus belajar mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi. Yang keempat, membangun dan memperbanyak relasi kerja untuk memberikan nilai tambah pada suatu pekerjaan. Dan yang kelima, melakukan inovasi di lingkungan kerja, baik dalam skala kecil, sedang, atau besar. Kemudian, pada masa menjelang purna bakti atau pensiun, saya ingin menjadi role model dan mentor. Dengan cara yang pertama, konsisten dalam menjaga nilai-nilai dasar ASN dari awal karir hingga purna bakti atau pensiun. Kemudian, sharing atau transfer ilmu kepada generasi muda. Dan yang ketiga, selalu siap untuk mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi. Dan yang keempat, selalu terlibat dalam perumusan kebijakan agar tetap berkelanjutan. Bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk membangun sistem yang lebih baik bagi generasi ASN dan masyarakat yang akan datang. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.